Bapa di dalam surga, bersyukur Kau ajaib, Kau Allah yang sanggup melakukan perubahan demi perubahan. Bahkan Kau Allah yang begitu besar, mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi hidup kami. Terima kasih untuk semua keajaiban-Mu, terima kasih untuk semua karya-Mu, anugerah-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, berbicara kepada setiap kami semua. Bila kami mengalami zaman dan lawatan Tuhan, kami bersyukur sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber perlindungan, sumber keselamatan, bahkan Allah sumber perubahan-perubahan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami menolak mematahkan setiap siasat kuasa iblis, roh lemah, letih, lesu, sakit, penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa, berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Bersyukur hari ini kita dapat beribadah dengan keadaan yang penuh dengan sukacita.
kita menikmati sukacita Tuhan dengan luar biasa, dengan penuh rasa syukur. Dia Tuhan yang mengerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, bahkan Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita membuka di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Pada kesempatan kali ini saya berikan sebuah tema tentang satu-satunya harapan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang itu ingin mendapatkan cinta kasih atau kasih sayang. Setiap orang itu ingin dikasihi, setiap orang itu ingin mendapat perhatian. Begitu juga setiap orang itu memiliki kemampuan untuk mengasihi, untuk dikasihi, bahkan untuk memperhatikan orang lain. Tetapi ingat bahwa manusia itu terbatas. Manusia itu tidak memiliki kemampuan yang sangat besar untuk mengasihi dengan kasih yang kekal, dengan kasih yang sempurna. Dari kisah yang kita baca di dalam Injil Markus pasal 10 ini mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu perlu kasih Allah. Manusia itu perlu kasih dari surga, kasih yang tanpa batas, kasih yang sempurna, kasih yang sejati. Mengapa demikian? Karena manusia tidak bisa mengasihi sesamanya dengan sempurna. Manusia itu hanya melihat yang baik, yang menguntungkan, dan yang bermanfaat saja. Sementara ketika kita hidup di tengah-tengah dunia, ada pihak-pihak yang lemah, pihak-pihak yang tak berdaya, pihak-pihak yang penuh dengan kesulitan, ada pihak-pihak tertentu atau orang-orang tertentu yang miskin, yang lemah, yang harus kita perhatikan, harus kita selamatkan. Tetapi kita tidak bisa melakukan hal-hal yang baik bagi mereka. Kita hanya melihat sisi, jika menguntungkan kita akan berbuat baik, jika itu bermanfaat bagi kita, kita akan berbuat baik, kita bisa memperhatikan orang lain, mengasihi orang lain, karena masih cenderung kasih itu hanya untuk membangun dirinya sendiri, kebutuhan dirinya sendiri. Melalui perikop ini, melalui kisah ini, mengingatkan bahwa satu-satunya kasih yang murni, yang tulus, kasih yang sejati, kasih yang tanpa batas, itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Markus pasal 10 ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimius mendengar bahwa Tuhan Yesus ada di daerah di mana dia sedang ada, Bartimius seorang buta, seorang pengemis, dia memiliki respon yang begitu kuat, dan Bartimius berseru-seru kepada Tuhan Yesus. Bartimius memiliki respon yang begitu cepat. Bartimius menyadari bahwa ia sangat membutuhkan kasih Kristus. Bagi seorang yang bernama Bartimius, Tuhan Yesus Kristus itu satu-satunya harapan. Harapan untuk mendapatkan kasih yang sejati, kasih tanpa batas, kasih yang baik, kasih yang sempurna. Mari kita belajar pada kesempatan ini tentang satu-satunya harapan. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berita atau kabar tentang Tuhan Yesus Kristus itu sangat penting bagi kehidupan Bartimius. Berita dan kabar tentang Kristus itu telah membangkitkan semangat dan iman dan harapan Bartimius, telah membangkitkan kehidupan Bartimius. Bartimius berharap untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan kasih Kristus. Dan Bartimius ingin mendapatkan dan mengalami akan kasih Kristus, mujizat Kristus, penyembuhan dari Kristus, pertolongan dari Kristus, dan berbagai perbuatan ajaib apa yang pernah Bartimius dengar dari cerita-cerita yang terjadi. Umat Tuhan, dimanapun kita berada, pendengaran itu sangat penting bagi hidup kita. Telinga pendengaran yang kita miliki itu sangat berarti bagi hidup kita. Telinga pendengaran itu bisa menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat berarti, sangat berdampak bagi kehidupan kita. Telinga pendengaran itu bisa menjadi suatu pintu bagi kita. Suatu pintu yang baik atau tidak baik. Suatu pintu yang bisa membawa perubahan atau tidak. Suatu pintu yang bisa membangun kehidupan kita atau tidak. Suatu pintu yang bisa membawa dampak hal-hal yang baik bagi kehidupan kita atau tidak. Pendengaran telinga kita itu bisa membangun kita atau tidak membangun kita, bisa membangkitkan iman dan semangat hidup kita, atau justru bisa melemahkan akan iman dan semangat kehidupan kita. Sama seperti Bartimius mendengar berita cerita tentang Tuhan Yesus Kristus, tentang penyembuhan, tentang mujizat, tentang berbagai perbuatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sehingga membuat hatinya, hidupnya bangkit. Dan Bartimius memiliki satu harapan bahwa ia juga bisa mengalami apa yang sudah dia dengar dari cerita-cerita sebelumnya. Jika telinga Bartimius dapat menjadi jendela atau pintu untuk membangkitkan iman dan semangat dan harapan yang begitu besar dalam kehidupan Bartimius, maka telinga kita ketika kita mendengar kabar, berita, atau hal-hal yang
dari Tuhan Yesus Kristus, maka pasti iman kita, harapan kita itu akan lebih bersemangat, akan bangkit, akan mengalami satu harapan-harapan yang sangat besar bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus rajin untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Kita harus rajin untuk mendengar hal-hal yang berkaitan dari firman Kristus, berita-berita tentang Kristus. Kenapa demikian? Karena firman Kristus itu mampu membangkitkan iman seseorang, membangkitkan harapan seseorang, sehingga dia bisa bangkit dari keterburukan, dari kelemahan, dari keterbatasan, dari kesulitan. Dia bisa melihat suatu harapan kehidupan yang besar. Maka kita harus selalu rajin dan bersemangat untuk mendengar firman yang berasal dari Kristus. Kita tidak boleh bosan-bosan untuk mendengar Injil tentang Yesus Kristus. Kita tidak boleh semakin lemah untuk mendengar firman-firman yang berasal dari Kristus. Kita bisa mendengar firman Kristus dari banyak hal. Dari membaca Alkitab, dari radio, dari YouTube, dari Facebook, atau dari berita-berita melalui orang-orang tertentu yang menyampaikan kebenaran tentang firman Kristus. Maka saya percaya semakin kuat, semakin berapi-api, dan semakin kita bersemangat untuk mencari kabar, berita, atau kebenaran, atau semakin sering kita mendengar tentang firman Kristus, maka semakin kuat harapan bagi kehidupan kita, semakin kuat semangat hidup kita, semakin bergairah semangat hidup kita. Dengan demikian bahwa setiap kita, setiap orang itu membutuhkan firman Kristus. Karena firman Kristus itu membangun kehidupan manusia, membuat manusia semakin hari semakin lebih bersemangat. Yang kedua, kita belajar jangan menyerah. Ayat 48 berkata, banyak orang menegur supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Usaha Bartimius untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus itu luar biasa. Untuk berjumpa Tuhan Yesus, dia hanya bisa berseru, dia hanya bisa berteriak, dia tidak bisa melihat di mana posisi Yesus, di mana keberadaan Yesus. Dia tidak bisa melangkah karena terhalang banyak orang untuk bisa menghampiri Tuhan Yesus. Pengorbanan dan upaya yang keras dari Bartimius hanya berseru, berteriak kepada Tuhan Yesus. Dan banyak orang berusaha untuk menegur Bartimius, memadamkan, mematahkan, bahkan menghambat akan harapannya, keinginannya. Orang-orang menegurnya supaya diam karena merasa mengganggu dan membuat situasi tidak nyaman. Bayangkan ketika ada orang berteriak-teriak di sekitar kita, entah dengan teriakan apapun, pasti akan mengganggu, pasti akan merasa tidak nyaman di telinga. Tapi itulah upaya, itulah kerja keras, itulah usaha yang dikerjakan oleh Bartimius. Dia tidak lelah untuk berseru. Bahkan ketika ada orang menegur, ketika ada orang menghentikan, Bartimius tetap berseru, bahkan semakin keras, semakin keras. Bartimius mengalami suatu tantangan.
suatu pergumulan yang tidak mudah. Ada hambatan-hambatan tertentu, ada halangan-halangan tertentu yang bisa memadamkan semangatnya, bisa memadamkan harapannya, bisa memadamkan akan pencapaian tujuannya untuk mendapatkan kasih Kristus, untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita mungkin berada dalam posisi Bartimeus, apa yang sedang terjadi? Apa yang akan kita lakukan? Ketika ada tantangan hidup, ketika ada persoalan, ada hambatan, ada orang-orang berusaha untuk merintangi kehidupan kita. Apakah kita menjadi lemah? Apakah kita menjadi putus asa? Apakah kita menjadi orang-orang yang akhirnya terhenti? Kita menjadi orang yang pesimis, sehingga kita kehilangan harapan, kehilangan sesuatu yang baik. Pada kesempatan ini, sebesar apapun tantangan yang sedang menghalangi hidup kita, sebesar apapun pergumulan hidup kita, sebesar apapun yang menjadi persoalan hidup kita, jangan takut. Teruslah berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber satu-satunya harapan kita, satu-satunya kasih yang harus kita miliki, satu-satunya kasih yang bisa membangun hidup kita. Jika kita ingin mengalami hal-hal yang ajaib, mengalami pertolongan Tuhan Yesus, maka kita harus semakin kuat berseru kepada Tuhan, semakin lantang, semakin keras untuk kita berseru kepada Tuhan Yesus. Jangan memperdulikan seberapa besar persoalan, hambatan, tantangan, seberapa besar yang ingin menghalangi hidup kita, tetapi milikilah kerinduan yang begitu kuat, yang begitu dalam, tanpa memperhitungkan berbagai persoalan dan rintangan yang menghalangi kita. Ayat 49 berkata, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yang ketiga, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah yang peduli. Allah Sang Pencipta atas hidup ini, itu Allah yang peduli. Peduli atas semua ciptaan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Maka kita sebagai generasi penerus dari kehidupan yang sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai keturunan Adam dan Hawa, maka Allah juga melihat akan keberadaan hidup kita sebagai manusia. Apa yang terjadi dalam kehidupan manusia, pasti Allah peduli. Allah mengerti apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika Bartimeus berseru, dan Bartimeus menghadapi suatu halangan, tantangan, apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus tahu ada tantangan, ada persoalan yang sedang kita hadapi. Tuhan Yesus tahu ada orang-orang yang membutuhkannya, ada orang-orang yang membutuhkan mujizat, ada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ada orang-orang seperti Bartimeus yang membutuhkan kasih Kristus, yang membutuhkan akan jamahan, akan uluran tangan, akan lawatan Tuhan. Apa yang menjadi persoalan kita? Tuhan tahu, Tuhan peduli. Tuhan bersedia untuk melawat kita, Tuhan bersedia untuk menolong, Tuhan bersedia, bahkan Tuhan merespon akan keinginan kita. Mazmur pasal 9 ayat yang ke-19 berkata, sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan, bukan untuk selamanya hilang
harapan orang sengsara. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan melupakan setiap orang. Apa yang menjadi kesulitan kita, pergumulan kita hari ini, kemiskinan, kesengsaraan, keterpurukan ekonomi, keterpurukan keluarga, atau hal-hal lainnya. Firman Tuhan berkata, tidak untuk seterusnya Tuhan melupakan orang-orang yang berharap kepadanya. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan mengasihi, Tuhan akan mengangkat kehidupan mereka. Percayalah hari ini, Tuhan siap untuk mengangkat hidup kita. Tuhan akan siap sedia untuk menolong seluruh pergumulan kehidupan kita. Ayat terakhir sebagai penutup firman Tuhan pada kesempatan ini, 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, iman itu penting. Setiap orang harus memiliki iman, memiliki iman yang kuat. Iman itu apa? Menurut Bapak Ibu, iman itu apa? Apa itu iman? Iman itu kepercayaan, keyakinan. Iman itu pengharapan. Iman itu pegangan. Iman itu hati yang tertuju kepada Tuhan, dan tentu kepada Tuhan Yesus Kristus. Bartimius begitu yakin, begitu beriman, begitu percaya, berharap kepada Tuhan Yesus. Satu-satunya pengharapan untuk mengalami mujizat, untuk mengalami kesembuhan, untuk mengalami belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya Bartimius mengalami mujizat. Tuhan Yesus berkata kepada Bartimius dalam Markus pasal 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada Bartimius, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Iman Bartimius itu membuat dia mengalami perubahan. Iman Bartimius menjadi dasar, menjadi kekuatan, menjadi pengharapan. Ia mengalami perubahan hidup. Seorang buta melihat seorang yang sakit sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Marilah kalahkan semua pergumulan hidup kita dengan iman kita kepada Tuhan Yesus. Maka iman itu akan memampukan kita untuk kita mengalami kelepasan, mengalami kelegaan, mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita. Bahkan mungkin kita akan mengalami hal-hal yang ajaib yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Berimanlah dan berharaplah kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami mujizat, mengalami perkara-perkara yang ajaib. Sama seperti Bartimius mengalami mujizat dari Tuhan Yesus. Maka hari ini kita harus membangkitkan iman kita, keyakinan kita, kepercayaan kita bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong,
kehidupan kita semuanya. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita hanya ada satu harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Harapan perubahan, harapan kesembuhan, harapan mujizat, harapan kehidupan yang lebih baik di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terlebih harapan untuk mendapat pengampunan, keselamatan akan kehidupan yang kekal hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini. Haleluya. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satunya yang percaya. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang mengasihi kami, Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang memulihkan hidup kami. Kaulah harapan kami. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami percaya Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Kami percaya lawatan-Mu terjadi, jamahan-Mu atas kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang alami keterikatan dibebaskan, alami pemulihan, dan mengerjakan hal-hal ajaib di tengah-tengah kami semuanya. Ampuni segala dosa pelanggaran hidup kami, yang perubahan terjadi, kekuatan kuasa-Mu terjadi atas kami semua. Engkau yang membangkitkan iman kami, semangat kami terus mencari Tuhan, terus berapi-api tanpa lelah, tanpa henti. Kami akan mengalami lawatan Tuhan, kami terus mengalami kuasa Tuhan. Dan hari ini biar Allah memberi kelimpahan sukacita yang ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa. Dimanapun umat Tuhan berada, terjadi lawatan, kesembuhan, mujizat, terjadi pertolongan daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk keajaiban-Mu. Kami
menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau terus bergerak, melawat, menjamah, mengubah hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang bergumul untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk bisnis, untuk ekonomi, untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk apapun yang sedang kami gumuli, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya.